Baik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka dari Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Pemimpin yang berkarakter hamba. Ya. Injil Markus pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai ayat 35. Markus 10 mulai ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada dua kakak beradik ini, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Dengan sombong mereka menjawab. Jawab mereka, "Kami dapat." Nah, sampai di sini dulu. Rekan-rekan hamba Tuhan, para pemimpin yang diberkati Tuhan. Semua kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, itu pasti, bukan saya menghakimi, tapi inilah predikat identitas seorang manusia. Sebagai manusia pasti, karena akar dosa sudah kita miliki sejak kita dilahirkan, yaitu akar dosa kesombongan. Ingin mendapat tempat yang terhormat, ingin mendapat kedudukan yang mulia, ingin mendapat posisi yang tertinggi. Nah, itu sifat dasar kita. Maka itu tadi pemimpin kita Bapak Dr. Gunadi mengingatkan, hati-hati dengan godaan-godaan yang ada sebagai manusia. Begitu saya mendengar kalimat tadi, langsung tersentak. Nah, salah satu godaan, maaf, mungkin kita bisa menang atas godaan seks, mungkin kita bisa menang atas godaan uang, mungkin kita bisa menang atas godaan-godaan yang lain. Tetapi godaan kesombongan ini, godaan keangkuhan hidup, ingin dihormati, ingin dipandang. Saudara ingat, Lucifer saja jatuh, yang begitu dekat dengan Tuhan. Apalagi kita yang masih terdiri dari darah dan daging. Nah, apa yang baru kita baca, itu ternyata tidak terjadi hanya pada kakak beradik murid Yesus ini. Karena dari 12 murid ini, 2 ini yang kakak beradik kandung. Ternyata enggak hanya terjadi pada Yohanes dan Yakobus, tapi terjadi pada semua murid termasuk Petrus. Masih ingat enggak? 2 murid laki-laki yang kecewa lalu pulang ke kampung, yaitu kampung Emmaus. Karena mereka kecewa, ya akhirnya mati juga. Seorang yang kita harapkan akan membebaskan kita dari belenggu kekaisaran Romawi. Termasuk Petrus, dia kecewa sampai kembali menangkap ikan. Padahal dia sudah berjanji di Lukas 5, perjumpaan pertama waktu dia masih bernama Simon. "Guru, aku tinggalkan semua dan aku ikut engkau." Dengan luar biasa Tuhan Yesus berkata, "Mulai hari ini aku tetapkan kamu sebagai penjala manusia, bukan penjala ikan lagi." Ya, kenapa? Dia bisa kecewa dan meninggalkan panggilannya. Karena di benak mereka, bahkan kalau saudara nanti sempat baca di Kisah Rasul pasal pertama, ketika Tuhan Yesus sudah hampir naik ke surga, dikatakan begini, "Guru, kapan janjimu untuk menegakkan kerajaan bagi Israel?" Waduh, saudara, kalau Yesus itu model saya minta perpanjangan waktu kepada Bapa di surga. "Bapa, saya minta perpanjangan waktu.
Aku akan didik lagi orang-orang ini. Bayangkan sekian tahun full hari Sabat saja sekolahnya Yesus itu masuk. Ternyata di pikiran mereka masih ada pikiran duniawi. Kalau Yesus itu bukan menegakkan kerajaan rohani, kerajaan surga, tetapi di benak mereka, mereka menginginkan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan bagi Israel secara jasmani, sebab mereka capek dengan penjajahan Roma. Rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita hati-hati dalam hidup ini. Bahwa dosa ini selalu mengintip untuk menjatuhkan kita. Mencari posisi, mencari kedudukan, mencari nama, mencari pengakuan manusia. Jangan. Karena bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kan muridnya 12. Coba merem sebentar. Yang 10 dengar, kamu 2 minta. Satu didudukkan sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Bisa nggak kalau kita adalah 10 dari mereka? Hei, tangan guru kita cuma 2 kanan dan kiri. Lalu yang 10 kamu taruh mana? Mikir gitu nggak kira-kira saudara? Yang 10 kamu taruh mana? Tangan Yesus cuma 2. Ributlah mereka, bertengkarlah mereka. Karena rebutan posisi. Tapi lihat ayat yang berikut saya baca. Ya, walaupun mereka nekat, bisa kami akan minum. Ya, begini jawab Tuhan Yesus. Ayat yang ke 42, 41 lah, betul ya. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Pantas mereka marah, sebab tangan gurunya cuma 2 kanan dan kiri. Yang 10 marah. Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, diktator. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mari hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, kita mempelajari ayat 43 dan sampai 45. Kita percaya apabila 3 ayat ini kita hidupi dan menjadi makanan kita hari-hari, maka yakinlah rekan-rekan pemimpin, saudara-saudara para hamba Tuhan, tidak akan ada dosa kesombongan yang bisa menjatuhkan kita dari panggilan ini. 3 ayat ini penting. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tidak ada pribadi manapun di dunia yang pernah hidup sebagai tokoh-tokoh hebat. Dan tidak akan pernah lagi ada tokoh-tokoh dunia yang akan lahir di generasi ini dan seterusnya yang pernah berkata bahwa kalau kita ingin jadi pemimpin, menjadi besar, justru kita harus menjadi hamba, pelayan orang-orang itu. Ini luar biasa. Izinkan saya mengatakan kalimat-kalimat ini. Dan saya percaya semua kita pasti pernah tahu. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang pernah jatuh di kesalahan yang sama. Apa yang saya mau katakan? Ada, bahkan tidak sedikit kita, rekan-rekan kita khususnya, yang menyebut diri hamba Tuhan. Maaf, tapi kelakuannya bos. Betul tidak, saudara? Bawa tas saja loh. Masa perlu dibawakan orang? Kalau memang hamba Tuhan
ya jadilah hamba. Jangan berkelakuan bos, maafkan saya. Rendahkan hati. Kalau hamba Tuhan itu, ya hamba Tuhan. Oke, dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Suatu hari saudara, saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Saya lagi merenung, saya lagi belajar firman. Tiba-tiba, ingatnya di kitab Yakobus pasal yang keempat. Tiba-tiba Roh Kudus memberi saya satu kalimat. Setan itu nggak bisa jongkok. Unik bukan kalimat ini? Kenapa setan nggak bisa jongkok? Karena di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Ya, tunduklah kepada Tuhan. Di dalam beberapa terjemahan, lebih-lebih saudara yang mengerti bahasa Yunani, coba temukan kata tunduklah kepada Tuhan. Itu artinya merendah total. Bahkan sampai wajah dan tubuh rata dengan tanah. Tunduklah. Lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Nah, dari ayat itu saya bersyukur Tuhan berikan pengertian. Jadi kalau ada di antara kita yang betul-betul sudah merendahkan diri, tunduk kepada Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, sampai hidup kita, tubuh kita rata dengan tanah, percayalah, iblis tidak bisa meraih kita, karena kita di posisi yang paling rendah dalam hidup ini. Dan disitulah kalimat itu, iblis itu nggak bisa jongkok. Berarti ketika kita sudah betul-betul merendah total, iblis nggak bisa meraih kita. Karena kita di sebuah posisi di mana iblis tidak bisa menjangkau kita. Woi, waktu saya dapat pengertian itu, saya bilang terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu kita ingat Yesaya pasal 14 tentang kejatuhan Lucifer. Karena dia ingin menyamai Tuhan. Karena Lucifer ingin duduk, dikatakan di sebelah utara tempat istana Tuhan itu. Wih, sombong sekali. Dan di situ kita membaca ada berapa kali kata aku mau, aku ingin, aku mau, aku ingin. Ini ada anak saya gembala dari Palembang berkata, tunduk, bow, ya, tunduk, membungkuk, menunduk, membungkukkan, merunduk, mengangguk. Di situ iblis nggak bisa meraih. Saya pegang istilah itu sampai hari ini karena memang iblis tidak bisa jongkok. Kata-kata itu luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita, maaf saya berkata, masih ingin di posisi yang tinggi, maka orang itu akan jadi sasaran empuk bagi si jahat. Karena kalau kita tidak di posisi rata dengan tanah, maka kita tidak akan bisa dicapai oleh iblis. Jadi inilah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dua ayat ini penting. Saya ulangi lagi. Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, keluarkan dua kata ini, pelayan dan hamba. Sama-sama gak enaknya. Dibolak-balik hamba dan pelayan dan hamba, sama-sama gak enaknya.
Tapi posisi ini yang menyebabkan Tuhan ditinggikan. Saudara, dalam segala keadaan tidak ada figur atau pribadi lain yang menjadi panutan, contoh, teladan, pola hidup, pattern kita selain Tuhan Yesus. Tidak ada. Nah, Filipi 2 untuk melihat ayat 43 dan 44 Markus 10, kita akan lihat Filipi pasal 2. Mulai ayat yang ke-6. Kita akan menghitung Yesus Tuhan turun berapa tingkat ke bawah. Bukan naik berapa tingkat ke atas. Turun. Lihat Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Kita akan hitung ya bersama-sama. Nah, kalau saudara dan saya sudah ada pada posisi ini, percayalah, posisi yang paling aman adalah posisi yang merendah, datar, setara, rata dengan tanah. Filipi 2 mulai ayat 6. Judulnya mulai ayat 1 perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi turun derajatnya, tidak mempertahankan miliknya. Saya bacakan terjemahan FAYH. Yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Tuhan, meskipun sebenarnya Dia itu adalah Tuhan. Ini terjemahan FAYH. Oke? Turun pertama, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, membuat dirinya nol. Ini turun tingkat yang kedua ke bawah. Saudara, secara psikologis, manusia sangat sulit mengenolkan dirinya apabila dia sudah terlalu banyak nilai di hidupnya. Betul tidak? Ini psikologis. Akan sangat susah mengenolkan dirinya ketika dia sudah dalam posisi yang cukup tinggi. Nah, Tuhan Yesus bisa. Turun yang ketiga, masih ayat 7. Dan mengambil rupa seorang hamba. Turun lagi, jadi dari Tuhan mengambil posisi seorang hamba. Turun lagi yang keempat, ya, keempat. Terus, dan menjadi sama dengan manusia. Lebih turun lagi. Yang kelima, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sampai kalimat ini saya bingung. Mau merendah kemana lagi? Sudah tidak mempertahankan hak ketuhanannya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Terus mau kemana lagi? Ternyata belum lengkap, dia direndahkan. Dan menjadi sama, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini saya bingung, merendahkan diri kemana lagi? Ini sudah minus berapa tingkat ke bawah? Belum selesai. Yang keenam, dan taat sampai mati. Aduh saudara, saya pernah berkata kepada sekelompok anak-anak muda, maaf ya, jangan marah, karena saya lihat ada berapa hamba Tuhan yang masih muda, ini fotonya. Anak-anak muda itu sering taat sampai bodoh. Maaf, karena diminta pacarnya melakukan sesuatu yang gak mungkin. Nah, karena sudah jatuh cinta, ya nurut saja. Nah, itu dia. Oh, ada terjemahan lain. Ya, PSD. Sebaliknya, atas keinginannya sendiri, ia melepaskan kedudukannya yang tinggi itu dan menjadi seperti seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia dan orang melihat dia hidup sebagai manusia. Padahal dia Tuhan.
Belum selesai. Taat sampai mati. Ada lagi. Turun lagi, ini yang ketujuh. Turun ke bawah. Maaf, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu bukan istilah mati di kayu salib? Mati terhina. Mati sebagai penjahat kelas berat. Mati sebagai orang yang dibenci oleh semua orang. Itu arti mati di salib. Terjemahan Sederhana Indonesia TSI. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Tuhan. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Luar biasa. Itu Tuhan kita. Nah, inilah kegenapan Markus 10 ayat 43 dan 44. Jadi semua kita yang ingin dapat kemuliaan di hadapan Tuhan, teladani hidup Yesus, turun 7 tingkat ke bawah. Sebelum kita mengalami hal yang sama yang Tuhan Yesus percayakan, maka enggak layak kita disebut hamba Tuhan. Enggak layak mendapat pujian kemuliaan. Lihat ayat 9. Bapa, kami ingin mengalami ini. Ayat 9. Itulah sebabnya. Saudara tahu arti kalimat itulah sebabnya? Hasil dari ketaatan. Hasil dari menjadi hamba, menjadi pelayan. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hebat sekali. Wih, ini luar biasa. The Message. Ini anak-anak saya kirim berapa terjemahan. Ya. Having become human, he stayed human. Sudah jadi manusia, tetap manusia. It was an incredibly humbling process. Itu sebuah proses penghambaan yang gak masuk akal. Incredible. Ya. Terus, he didn't claim special privileges. Dia tidak menuntut, ngeklaim. Ya, untuk kesempatan spesial. Instead, tapi sebaliknya, he lived a selfless. Dia hidup tidak mementingkan diri sama sekali. Obedient life, hidup yang penuh ketaatan. And then died a selfless. Dan mati sebagai orang yang tidak punya pribadi lagi, milik diri sendiri. Wih, luar biasa. Obedient death. Mati karena taat. And the worst kind of death. Dan kematian yang sangat jijik, sangat mengerikan. Worst kind of death. At that a crucifixion. Yaitu disalib. Rekan-rekan hamba Tuhan yang Tuhan sayangi. Milikilah teladan ini. Maka kita akan aman dari gangguan-gangguan si jahat itu. Maka waktunya tiba, Tuhan sendiri yang meninggikan kita, ya, yang membawa kita di dalam kemuliaannya itu. Markus 10 ayat 45-nya. Ya, Markus 10 ayat 45. Apa yang diucapkan lagi oleh Tuhan Yesus untuk kita semua? Begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Stop dulu. Karena bagian terakhir ini bagian penutup. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Izinkan saya memberi kesaksian. Dan cukup banyak orang yang tahu. Saya kalau diundang pelayanan
Dan biasanya saya datang lebih awal dari jamnya. Dan saya biasanya kalau nggak ada pelayanan berikut, saya pulang terakhir juga. Saya ingin disapa, ingin bertemu dengan jemaat. Ternyata tidak semua hamba Tuhan punya hati seperti itu. Nah, kalau saya datang lebih awal, terus saya melihat ada kursi kebaktian yang belum diatur rapi, atau saya lihat ada meja yang belum diletakkan pada tempatnya, mungkin para pengerja sibuk Sabtu malamnya, mungkin. Saudara, tanpa dikomando, saya akan tanya kepada salah seorang di situ, tolong beritahu saya, yang kursi ini tempatnya di mana, meja ini di mana. Nah, maaf, karena saya kan nggak pernah pakai dasi, maaf ya. Nah, jadi beberapa pengerja di situ nggak tahu kalau saya ini akan khotbah. Dikira saya jemaat yang mau datang. Lalu seringkali, tidak sedikit, pengerja bilang, tolong Pak ditaruh di situ Pak, untuk orang ke situ Pak. Saya diperintah, saya kerjakan dengan baik, karena memang saya minta. Nah, nggak lama kemudian ada majelis yang tahu saya lagi dorong-dorong meja, dorong kursi. Bilang, oi Pak Pendeta sudah datang. Wih, kaget pengerja ini. Minta maaf, minta maaf. Saya tepuk pundaknya. Enggak apa-apa. Kita setingkat kok. Kan kita juga hamba. Waduh, dia kaget. Luar biasa, maaf. Saya tidak segan. Kalau saya habis khotbah. Dan di jemaat itu ada acara makan. Saya enggak segan bagi makanan. Saya enggak segan kalau saya lihat di tempat cucian piring dapur itu kosong, saya enggak segan untuk nyuci. Bukan hal apa-apa. Saya selalu berkata kepada banyak orang, saya ini pendeta hanya waktu sedang khotbah. Titik. Saya bukan pendeta kalau saya sudah turun dari mimbar. Saya adalah hamba. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Luar biasa, saudara. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Jadi, tolong ya rekan-rekan, walaupun ada orang menghormati diri kita, ya itu hak mereka. Tapi saya minta, jangan memanfaatkan orang yang mau menghormati kita. Kalau bisa, tetap dalam posisi hamba. Yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan sendiri. Tuhan dipermuliakan. Kalimat yang berikut, terakhir. Ya, saya ulangi supaya nggak terputus. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan, ini yang penting. Dan, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, inilah Tuhan Yesus. Nah, saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Mengutip Markus 10 ayat 45. Seorang pelayan, seorang hamba Tuhan harus berani memberikan nyawanya bagi orang. Yang pertama, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ini 2 ayat yang terakhir. Ya. 1 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-8. Begini, lewat Paulus Tuhan berkata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, nggak cuma khotbah, nggak cuma mengajar firman, mengajar Injil, garis bawahi kalimat ini, tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih.
Jadi kita nggak boleh hanya khotbah, tapi izinkan kita juga membagi hidup kepada orang-orang yang kita layani. Maka apa yang kita khotbahkan jadi hidup juga. Saudara, ini yang Tuhan mau, membagi nyawa kita untuk orang lain. Dan ayat yang terakhir, biarlah ini menjadi dorongan, menjadi motivasi buat hidup kita untuk melayani, menjadi hamba, menjadi pelayan yang berkarakter hamba, bukan karakter yang lain. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Sehingga mulai hari ini saudara dan saya berani berkata juga seperti yang Paulus sudah katakan untuk Timotius. Tetapi engkau, hamba-hamba Tuhan harus berani berkata kalimat-kalimat ini kepada orang-orang yang kita layani. Tetapi engkau Timotius, ini untuk Timotius. Kalau kita untuk orang-orang kita layani. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, 1, cara hidupku, 2, pendirianku, 3, imanku, 4, kesabaranku, 5, kasihku, 6, dan ketekunanku, 7. Pelayan yang berkarakter hamba berani memberi contoh dan teladan dalam 7 area hidup ini. Sehingga mereka tidak hanya melihat kita waktu kita di mimbar atau waktu kita di pelayanan, tapi mereka berhak melihat kita di hidup sehari-hari kita. Nah, ini saya cuma beri kesaksian saja. Kalau ada gereja ngundang saya dan istri saya tidak ikut, maka saya akan tanya, kalau anak-anak saya pun gak ikut ya, saya akan tanya kepada panitia. Maaf, saya tanya, nanti saya nginap akomodasinya di rumah jemaat atau di hotel. Kalau di rumah jemaat ya maka ya sudah. Tapi kalau di hotel, saya akan tanya, maaf, kapasitas kamarnya untuk berapa orang? Pasti dia heran. Oh, untuk 3 orang, Pak. Ya udah. Bisa nggak Bapak atau Ibu, ini saya ngomong pada panitia, pilihkan 2 orang pemuda dari gereja kalau ada panitia untuk nemanin saya tidur selama saya sekian hari di pelayanan ini. Mereka itu kaget. Loh, Bapak kan nggak kenal. Saya punya jawaban. Saya nggak perlu kenal. Pokoknya dia orang. Saya mau. Ngerti nggak istilah ini? Itu sikap saya. Maka itu banyak panitia heran. Jadi Bapak bisa tidur dengan orang nggak kenal. Nggak apa-apa, pokoknya dia orang. Kenapa, saudara? Karena saya punya tujuan. Biar kalau saya lagi mengajar, lagi melayani, mereka pun bisa melihat cara saya tidur, cara saya berdoa, cara saya baca Alkitab, cara saya melipat pakaian kotor, pakaian tidur, cara saya membersihkan, bereskan tempat tidur di hotel itu. Saya mau mereka menyontoh. Bahkan kalau saya nginap di hotel-hotel, handuk yang tersedia, saya beri waktu 3 hari, jangan diganti. Kalau sampai 4 malam nginap, malam keempat, hari keempat baru diganti. Spray juga begitu. Ada yang bilang, loh kan kita sudah bayar. Nah, itu kejahatan. Jangan buang air untuk cuci, toh cuma badan kita sendiri. Nah, itu kesaksian saja. Jadi saudara dan saya siap diteladani dalam 7 hal itu. Inilah pelayan yang berkarakter hamba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat jadi berkat. Sekali lagi terima kasih kepada Sinodus CMC yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Selamat untuk semua kita yang dipanggil menjadi rekan sekerja Kristus. Tuhan Yesus memberkati.